Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Profesor Dr. Raditya Sumana. Salah satu hal yang akan dijalankan dan sudah dijalankan oleh IAII adalah bagaimana kita bisa memproduksi riset-riset, kita informasikan, kita distribusikan setiap bulan kepada khalayak ramai, ya, supaya masyarakat luas bisa mengenal ekonomi Islam lebih jauh. Alhamdulillah itu berlangsung dengan baik selama 2022 dan kita saat ini sedang akan mengkompilasi 12 kali 12 chapter, ya, kemudian menjadi satu buku yang kemudian kita beri judul Universalitas Ekonomi Islam dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia. Ya, kita tahu bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga seluruh manusia. Ya, oleh karena itu perlu, ya, riset-riset yang kemudian menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu juga bisa bermanfaat untuk semua orang. Ya, ini adalah salah satu usaha yang akan kita lakukan. Kita tahu bahwa ekonomi Islam tidak hanya bicara tentang bank syariah, tapi juga bicara tentang ziswaf. Ya, di dalam buku ini juga akan membahas bagaimana update, ya, dari bank syariah, kemudian ziswaf juga, ya, kemudian lembaga keuangan Islam yang lain. Ya, ekonomi Islam cirinya adalah sektorial dan itu juga akan dibahas dalam buku ini. Ya. BRICS atau Bulletin Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah mencoba untuk meningkatkan awareness, ya, bagi para akademisi dan juga kalangan non akademisi, ya, tentang peranan ekonomi Islam, ya, melalui riset-risetnya. Ya. BRICS tidak hanya fokus terkait hasil riset yang khusus membahas produk ekonomi Islam dengan label syariah. Artikel yang terseleksi dalam BRICS berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan cakupan yang lebih luas. Judul dari bagian pertama adalah Usaha Pengentasan Kemiskinan, Ketimpangan, dan Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia. Alhamdulillah, di bab 1 ada Ibu Ketua Umum dari IAII yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang akan membahas mengenai bagaimana menggapai visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang adaptif dan kompetitif. Kemudian bab 2 ada Bapak Hidayat Amir yang akan membahas tentang optimasi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kemudian bab ketiga ada Bapak Irfan Sabri yang kemudian melihat peranan pemberdayaan perempuan pada eradikasi kemiskinan keluarga dalam perspektif Islam. Bab selanjutnya, Ibu Tika Rundina membahas tentang pengaruh religiositas dan altruisme pada pengentasan ketimpangan multidimensional di Indonesia. Bab selanjutnya, bab 5, Ibu Verita melihat dana desa pada kesejahteraan masyarakat. Dan bab selanjutnya, Irwanda W. Wardana yang akan membahas tentang efektivitas dan keselarasan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Judul dari bab 2 adalah Dana Komersial Islam yang kemudian ditulis oleh Bapak Halim Alamsyah tentang religiositas dan faktor-faktor penentu kepercayaan terhadap perbankan di Indonesia. Di bab 2 juga ada Bapak Rifki Ismail yang membahas tentang aplikasi lindung nilai atau hedging syariah di Indonesia. Lanjut pada bab selanjutnya, bab 3 adalah Inovasi Dana Sosial Islam yang ditulis oleh Miriam Tika Dewi, kerangka konseptual akuntabilitas organisasi nirlaba bagi pengguna manfaat. Bab selanjutnya adalah Bapak Askarya dengan Ibu Jardin Usman menemukan model ideal integrasi keuangan komersial dan sosial bank syariah di Indonesia. Bab keempat, memahami perilaku investor dan konsumen muslim yang ditulis oleh Bapak Sulaiman R. Nidar dengan judul Mengapa Masyarakat Mudah Terjebak Investasi Bodong, Perspektif Behavioral Finance. Bab 12 adalah Sri RH Hati, wisata ramah muslim dan pengaruhnya terhadap kepuasan dan loyalitas wisatawan. Itu adalah rincian dari isi buku tersebut. Saya yakin bahwa buku itu akan bermanfaat bagi kita semua dan selamat membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.